Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan 6 yang berjudul ruang hasil kali dalam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sub pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai hasil kali dalam. Pokok bahasan ruang hasil kali dalam, ya ruang hasil kali dalam itu memiliki 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang hasil kali dalam itu sendiri, kemudian tentang sudut dan keortogonalan, kemudian kita membahas tentang basis ortogonal, proses Gram-Schmidt dan dekomposisi QR, kemudian kita membahas tentang matriks ortogonal dan perubahan basis. Oke, kita masuk ke dalam hasil kali dalam sub pokok bahasan yang pertama. Namun sebelumnya kita review sedikit ya. Pada pokok bahasan R2, R3 dan Rn atau vektor Euclidean, kita mengenal suatu istilah yang disebut sebagai dot product atau hasil kali titik, atau kita sebut juga dengan scalar product atau hasil kali skalar, yang sangat berguna dalam menentukan panjang suatu vektor, jarak dan sudut antara dua vektor, serta proyeksi dari satu vektor ke vektor lainnya. Setelah itu kita juga membahas tentang yang disebut dengan ruang vektor umum, yaitu adalah himpunan objek-objek yang memenuhi 10 aksioma atau sifat-sifat dari sebuah vektor. Jadi kalau ada himpunan objek-objek yang memenuhi 10 aksioma ini, maka objek-objek tersebut kita kategorikan sebagai vektor. Nah, di sini ruang hasil kali dalam, ya pokok bahasan ruang hasil kali dalam membawa konsep dot product yang ada pada ruang vektor Euclidean ke dalam konsep ruang vektor umum. Artinya, suatu vektor dalam ruang vektor umum dapat memiliki properti seperti panjang, jarak antara dua vektor, sudut antara dua vektor, serta proyeksinya pada vektor lain. Sehingga teorema-teorema yang berkenaan dengan dot product ya, yang cukup powerful dalam menyelesaikan berbagai masalah dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam ruang vektor umum. Ya, mengenai teorema-teorema ini kalian bisa review permasalahan pokok bahasan ruang vektor. Jadi ada teorema Pythagoras, ada teorema tentang panjang dan sebagainya. Dan itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam ruang vektor umum. Selama ruang vektor umum tersebut memenuhi beberapa ketentuan yang akan kita jelaskan nanti. Nah, dalam hal ini terminologi inner product atau hasil kali dalam, ya singkatannya HKD, lebih sering digunakan dari dot product. Jadi konsep hasil kali dalam bermula dari konsep dot product pada ruang vektor Euclidean, sehingga ruang vektor Euclidean itu sendiri dapat dikategorikan sebagai ruang hasil kali dalam atau inner product space. Jadi istilah dot product itu lebih pada R2, R3, dan seterusnya sampai Rn. Nah, ketika dia masuk ke dalam ruang vektor umum, maka kita lebih sering menggunakan istilah inner product. Jadi ruang vektor umum itu misalnya matriks, ya, polinomial, ya, itu ruang vektor umum, dan kita biasanya lebih menggunakan istilah inner product. Seperti yang dikatakan tadi, konsep inner product dapat diterapkan pada ruang vektor umum. Maka ada beberapa aksioma yang harus dipenuhi oleh ruang vektor tersebut. Yang pertama adalah aksioma simetri, ya, atau komutatif, jadi dia tidak masalah. U.V akan sama dengan V.U. Oke, sebelumnya untuk simbol dot product itu sendiri kita menggunakan kurung siku ya, kurung siku. U.V ini akan sama pengertiannya dengan U.V ya, U.V. Jadi ini dot product, ini inner product, sebenarnya sama aja. Kemudian ada aksioma penjumlahan atau distributif. Jadi U plus W dot W akan sama dengan U dot W plus V dot W. Ini juga distributif, KU dot V akan sama dengan K dikali U dot V. Kemudian ada aksioma kepositifan, artinya kalau vektor itu di dot product dengan diri dia sendiri, maka nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nilainya 0 jika dan hanya jika vektor itu adalah vektor 0. Secara sederhana, jika ruang vektor umum yang telah memenuhi 10 aksioma vektor juga memenuhi 5 aksioma ruang hasil kali dalam, maka ruang vektor tersebut dapat kita katakan sebagai ruang hasil kali dalam. Baik, kita lanjut. Nah, ini sepertinya udah pada familiar ya. Jika kita memiliki satu vektor U1, U2, UN, vektor V, V1, Vn, maka inner product dari
U dan V itu akan sama dengan setiap komponennya yang berpadanan dikalikan kemudian dijumlahkan. Jadi U1V1 ditambah U2V2 ditambah dan seterusnya sampai UN VN ya. Dia akan sama dengan dot product. Maka di sini dikatakan inner product sebagai ya inner product U dan V sebagai suatu hasil kali dalam Euclidean standar. Ini yang biasa kita kenal U1V1 tambah U2V2 dan seterusnya. Namun ada hasil kali dalam tak standar ya, tidak standar. Jadi jika kita memiliki vektor U dan vektor V dan kita memiliki sebuah bilangan real positif atau skalar W1, W2, Wn, maka dot produknya itu diterjemahkan sebagai W1 dikali U1V1, W2 dikali U2V2 dan seterusnya hingga Wn. Artinya untuk setiap komponennya ada bobotnya, sehingga terminologi inner product itu dikatakan sebagai hasil kali dalam Euclidean terbobot. Atau biasa kita weighted ya, weighted inner product ya. Inner product. Jadi kalian dapat menganalogikan seperti ini. Jadi kalau ruang vektor umum ya, ruang vektor umum ini ada suatu aturan mengenai penjumlahan dan perkalian skalar yang ditentukan. Nah, sama dengan ruang hasil kali dalam, jadi tergantung dari definisi ruang hasil kali dalamnya itu seperti apa ya. Jadi bisa dia standar, bisa jadi dia terbobot. Untuk contoh hasil kali dalam terbobot ya, yang paling sederhana, kapan kita menemukan hasil kali dalam terbobot? Contohnya ambil seperti ini. Anggap kalian mempunyai suatu percobaan ya, kalian lakukan percobaan 100 kali, kemudian setiap hasil dari percobaan itu kalian catat. Jadi kalian mendapatkan angka 70 itu sebanyak 5 kali, 75 10 kali dan seterusnya ya. Hasil percobaan 100 itu muncul 5 kali. Jadi ini frekuensi munculnya berapa kali ya. Maka untuk mencari nilai rata-rata hasil percobaan kalian dapat melakukan perkalian dari hasil percobaan terhadap frekuensinya ya. 70 kali 5 350, 75 kali 10 750. Kemudian kalian jumlahkan ya, maka hasilnya adalah 8500. Rata-ratanya apa? Adalah penjumlahan ini dikalikan dengan dibagi dengan jumlah eksperimen yang kalian lakukan. Jadi 8500 dibagi dengan 100 maka rata-ratanya 85. Jadi rata-rata ini ya dalam frekuensi yang seperti ini itu adalah 85. Jadi kalau kalian lihat rumusnya adalah dia frekuensi ya, jumlah frekuensi dikalikan dengan hasilnya, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan jumlah eksperimennya. Jumlah eksperimennya itu apa? 100. 100 itu adalah jumlah dari F1, F2, F3 dan seterusnya. Kalian jumlahkan. Nah, kalau komponen ini ya kalian anggap sebagai M ya, maka kalian akan dapatkan rata-rata itu adalah 1/M kali X1 F1 ditambah 1/M tambah X2 F2 dan seterusnya 1/M dikali XN Fn. Sehingga formula ini membentuk suatu hasil kali dalam ya antara hasil percobaan dan frekuensi yang muncul dikalikan dengan bobotnya ya. Jadi mencari nilai rata-rata yang biasa kita gunakan, mungkin kita juga udah familiar. Ini merupakan suatu contoh dari hasil kali dalam. Oke, selanjutnya kita dapat menghitung norma ya. Kita tahu rumus norma dari ruang vektor Euclidean, yaitu adalah panjang dari suatu vektor adalah akar dari hasil kali dalamnya atau hasil kali titik ya, dot produknya, yaitu adalah akar dari U1 kali U1, U2 kali U2 dan seterusnya UN. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan jarak antara dua titik atau dua vektor. Kalau kita punya vektor U, kita punya vektor V ya, vektor. Maka jarak antara vektor U dan vektor V kita definisikan sebagai DUV sama dengan norma dari U kurang V ya. Jadi kalau kita punya vektor ya, maka jarak antara dua vektor ini adalah ini V, vektor ini adalah U min V ya, U min V. Jadi kalau kita udah dapatkan vektornya, komponen-komponennya, maka jaraknya adalah akar dari perkalian titik vektor jarak tersebut ya, vektor ini. Itu akan sama dengan
akar dari U1 kurang V1 dikali dengan U ya dikali dengan U1 V1 ditambah U2 kurang V2 dikali U2 V2. Jadi ini adalah vektor UV ya, vektor UV. Ya, vektor UV. Atau vektor VU ya, VU sama aja. Jadi adalah vektor yang ini. Ya, vektor yang ini. Untuk mencari jaraknya sama saja kita mencari panjang dari vektor ini ya. Panjang vektor ini adalah komponen vektor itu dikalikan dengan diri dia sendiri. Selanjutnya yang cukup penting adalah perhitungan norma dan jarak tergantung dari hasil kali dalam yang berlaku ya. Apakah dia standar atau dia berbobot ya, weighted ya, atau dia berbobot. Jadi jika ada suatu vektor yang kita ingin hitung panjangnya, maka panjangnya itu akan berbeda ketika kita lakukan menggunakan hasil kali dalam standar dan kita lakukan dengan menggunakan hasil kali dalam berbobot ya. Maka jika hasil kali dalamnya berubah, maka norma dan jarak vektor juga berubah. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya U10, V01, maka hitung norma dari U dan jarak antara U dan V menggunakan hasil kali dalam standar dan menggunakan hasil dari kalam yang sesuai dengan ini, ya, hasil kali dalam terbobot. Maka hasilnya adalah ketika kita menghitung norma U, maka adalah dot produk U kali U, ya, artinya 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ya diakarkan itu adalah 1 ya. Ketika kita mencari jaraknya antara U dan V itu akan sama dengan 0 min 1 dikali dengan 0 min 1 ditambah 1 min 0 dikali 1 min 0 ya. Dan ini kita tarik akarnya ya. Jadi 0 kurang 1 dikali 0 kurang 1 kemudian ditambah 1 kurang 0 dikali 1 kurang 0. Jadi hasilnya itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan akar 2 ya, akar 2. Maka kita akan dapat ini. Nah, bagaimana kalau dia terbobot ya? Terbobot hasil kali dalam yang berlaku adalah ini. Artinya kalau kita punya kita ingin mencari norma, maka hasil kali dalamnya itu adalah 3 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 0 ya. Angka 1 ini apa? Ini adalah V1 ya, U1 dikali dengan diri dia sendiri, U1 dikali U1, kemudian ditambah 2 dikali 0 dikali dengan diri dia sendiri 0. Jadi ini 0, ini 3 dan ini diakarkan. Maka hasilnya akan panjangnya adalah akar 3. Begitu juga untuk kita mencari jarak, maka vektornya itu adalah 3 dikali 0 min 1 dikali 0 min 1 ditambah 2 kali 1 min 0 1 min 0 ya. Ini 3 ditambah 2 ya diakarkan, ini diakarkan itu kan sama dengan akar 5 ya. Jadi penting diingat untuk panjang dan norma itu akan berbeda jika kita menggunakan hasil kali dalam yang berbeda.